Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat kembali bertemu dengan bulan mulia, bulan Rabiul Awal, yang tentunya bulan ini bagi kita sebagian besar umat muslim di seluruh dunia, kita memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW, yakni hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan kembali mengingat sejarah peristiwa kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, agar kita semakin tambah mencintai pribadi beliau, kekasih Allah yang mulia Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai kisah sejarah kelahiran Nabi besar Muhammad SAW ini, ada baiknya bagi Anda yang baru bertemu dengan channel Top Dunia TV, diklik tombol subscribe-nya dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan informasi-informasi seputar dunia Islam lainnya. Baik, jika sudah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Anda yang telah memberikan subscribe kepada channel Top Dunia TV. Semoga Anda diberikan Allah Ta'ala umur yang panjang, kesehatan yang baik, dan umur yang berkah, serta rezeki yang banyak, yang halal dan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi akhir zaman ini lahir di kota Makkah pada tahun Gajah, malam Senin 12 Rabiul Awal, atau pada tahun 570 atau 571 Masehi. Disebut tahun Gajah karena saat itu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha dari Habasyah yang ingin merobohkan Ka'bah. Mengambil dari sebuah sumber yang mengutip dari Sirah Nabawiyah karya Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, beberapa sejarawan dan pakar hadis mengatakan menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW ada sejumlah peristiwa besar yang terjadi. Peristiwa itu di luar nalar manusia. Beberapa peristiwa besar itu seperti singgasana Raja Persia Kisra Anusirwan yang bergoyang dan 14 balkon istananya ikut runtuh. Selain itu, padamnya api sesembahan kaum Majusi di kuil pemujaan di Persia, negara Iran saat ini, yang api itu sebelumnya tidak pernah padam selama kurang atau lebih 1000 tahun. Masyarakat Majusi berusaha untuk menghidupkan kembali api tersebut untuk disembah, namun upaya mereka gagal. Peristiwa besar lainnya menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu air danau A yang dikultuskan oleh masyarakat Persia tiba-tiba surut. Tasik Sapa atau semenanjung suci bagi masyarakat Persia pun mendadak tenggelam. Sementara di Makkah, pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Habasyah atau Yaman saat ini gagal menyerang Ka'bah. Disebutkan bahwa saat memasuki kota Makkah, pasukan gajah dihujani dengan batu berapi oleh sekelompok burung ababil yang begitu banyak. Pasukan Abraha pun kocar-kacir dan Ka'bah serta kota Makkah selamat. Dari sumber lain disebutkan Allah membuat Abraha sendi jari jemari tangannya tanggal dan berjatuhan satu persatu. Sebelum dia mencapai sana, dia tak ubahnya seperti seekor anak burung yang dadanya terbelah dari hatinya, untuk kemudian dia roboh tak bernyawa. Penyerangan oleh pasukan bergajah ini Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil. Hampir atau 2 bulan setelah kejadian tersebut, Nabi Muhammad SAW pun dilahirkan. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW itu, dari rumah tempat Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, muncul cahaya yang terang benderang. Di dalam kitab Uyunul Atsar karya Al-Hafiz Muhammad Al-Ya'mari halaman 81, dari pengakuan Fatimah binti Abdillah yang menyaksikan cahaya terang benderang itu pada malam itu dengan ucapannya, "Aku tidak melihat dari rumahku melainkan cahaya yang terang benderang." Pernyataan Ibunda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'id yang melihat langsung cahaya itu memancar saat bayi Muhammad keluar dari rahimnya.
Manakala aku melahirkannya, aku lihat nur memancar dari tempat bersalinku, yang semuanya tampak terang benderang hingga tampak terlihat istana-istana Romawi. Sebuah riwayat juga mengisahkan bahwa kakek Nabi Muhammad SAW Abdul Muttalib bercerita, ketika aku sedang berada di Ka'bah, tiba-tiba berhala jatuh dari tempatnya dan sujud kepada Allah. Lalu aku mendengar suara dari dinding Ka'bah, telah lahir Nabi pilihan yang akan membinasakan orang kafir dan menyucikanku dari berhala-berhala ini dan akan memerintahkan penyembahan kepada yang maha mengetahui. Nabi Muhammad SAW lahir dari seorang ibu bernama Aminah dan ayah bernama Abdullah. Abdullah meninggal dunia dalam perjalanan dagang ke Syam, yakni sewaktu Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan sang ibu. Sang kakek Abdul Muttalib yang merupakan pemimpin Makkah atau kaum Quraisy memberikan nama Muhammad kepada Rasulullah SAW. Sang kakek membawa Nabi Muhammad masuk ke dalam Ka'bah. Lalu seekor kambing disembelih sebagai bentuk akikah. Itu dilaksanakan pada saat beliau usia 7 hari. Berdasarkan kebiasaan bangsa Arab pada masa itu, bayi-bayi mereka disusukan kepada ibu persusuan. Akhirnya wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar bernama Halimah binti Abu Zu'aib atau yang biasa disebut Halimah As-Sa'diyah bersedia menyusui bayi Muhammad. 2 tahun menyusui dan menyapi bayi Nabi, kehidupan keluarga Halimah As-Sa'diyah selalu diliputi keberkahan. Bayi Nabi juga tumbuh dengan sangat baik, tidak seperti bayi-bayi yang lain. Bahkan sebelum usia 2 tahun, pertumbuhan bayi Nabi sangat pesat. Bayi Nabi kecil tinggal bersama ibu susunya Halimah As-Sa'diyah di tengah-tengah Bani Sa'ad bin Bakar hingga berumur 4 atau 5 tahun. Lalu akhirnya oleh Halimah As-Sa'diyah Nabi kecil dikembalikan kepada ibunya Aminah. Saat kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW menghabiskan waktu yang tak lama bersama ibunya, karena di usia sekitar 6 tahun Aminah meninggal dunia. Setelah menjadi yatim piatu, Nabi Muhammad SAW kecil tinggal dan diasuh oleh kakeknya. Namun saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun, sang kakek meninggal dunia, sehingga pamannya Abu Talib merawatnya. Mereka hidup dalam kekurangan. Meski begitu, Nabi Muhammad SAW tumbuh dengan baik. Saat kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW membantu mengembala binatang ternak. Saat berusia 12 tahun, Muhammad SAW mendampingi pamannya Abu Talib berdagang ke Syam. Dalam perjalanan ke Syam ini, Muhammad SAW bertemu dengan seorang pendeta bernama Buhaira. Pendeta Buhaira inilah yang melihat ciri-ciri kenabian pada Muhammad SAW kecil yang sesuai dengan keterangan pada kitab. Usai melihat tanda itu, Buhaira pun menemui Abu Talib, menjelaskan semua yang ia lihat dari Muhammad SAW kecil tentang tanda-tanda kenabian tersebut. Abu Talib pun mempercayai apa yang dikatakan oleh pendeta Buhaira, hingga Buhaira pun berpesan kepada Abu Talib untuk menjaga Muhammad SAW dan segera membawanya pulang ke Makkah, sebab Muhammad SAW akan celaka jika orang Yahudi tahu bahwa Muhammad SAW adalah seorang nabi. Inilah sejarah singkat kelahiran Nabi Muhammad SAW yang kami sampaikan untuk memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad pada bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah tahun ini. Semoga dengan ini bisa menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan perbanyaklah salawat kepada beliau agar kita di akhirat nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Salah dan hilaf dari kami mohon dimaafkan. Hanya Allah lah yang maha benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.